Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Cahyani Dewi dengan nomor NIM 06143282429090. Semester 1 angkatan 24, prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Halo semuanya. Jadi, di sini saya ingin mempresentasikan tentang hakikat pedagogik. Apa sih hakikat pedagogik itu? Jadi, pedagogik adalah ilmu atau metode yang saling berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran. Secara khusus, pedagogik mencakupi teori, prinsip, dan praktik yang digunakan untuk mendukung dan mengoptimalkan proses pembelajaran. Ini melibatkan pemahaman tentang cara anak belajar, desain kurikulum, strategi pengajaran, serta evaluasi dan pengalaman keterampilan siswa. Oke, selanjutnya yaitu perbedaan pedagogik, andragogik, dan heutagogik. Apa dari perbedaan dari ketiga ini? Perbedaan terletak pada pendekatan dan fokus mereka dalam pendidikan. Pedagogik berfokus pada metode dan strategi pengajaran untuk anak-anak, sedangkan andragogik berfokus kepada pendidikan orang dewasa. Andragogik menekankan pembelajaran yang bersifat mandiri dan pengalaman dengan memperhitungkan bahwa orang dewasa membawa pengalaman hidup yang relevan. Dan heutagogik berfokus kepada pembelajaran mandiri dan otonomi individu. Heutagogik ini menekankan kemampuan siswa untuk mengelola pembelajaran mereka sendiri dengan pendekatan yang sangat berpusat pada siswa. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan pentingnya pedagogik. Apa tujuan utama pedagogik ini? Tujuan utama pedagogik ini adalah untuk memastikan proses pembelajaran yang efektif, bermakna, dan berkelanjutan. Pedagogik ini sangat penting karena memberikan kerangka kerja bagi pendidik untuk memahami cara terbaik dalam mengajar dan membimbing peserta didik menuju pengembangan intelektual, sosial, dan emosional yang optimal. Pendidikan yang baik memerlukan pemahaman yang mendalam tentang pedagogik karena membantu menciptakan lingkungan karena pendidikan yang baik memerlukan pemahaman yang mendalam tentang pedagogik karena membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, merespon kebutuhan peserta didik, dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Oke, selanjutnya yaitu sejarah pedagogik. Sejarah perkembangan pedagogik ini mencerminkan perubahan pandangan dan pendekatan terhadap pendidik seiring dengan perkembangan zaman. 1. Pedagogik kuno. Yunani kuno, abad ke-5, pendidikan difokuskan pada pembentukan karakter dan pengembangan moral. 2. Pedagogik abad pertengahan. Pendidikan gereja. Pendidikan sangat dipengaruhi oleh gereja dengan fokus pada pengajaran agama dan bahasa Latin. Ketiga, pedagogik zaman Renaissance. Pergerakan Renaissance ini menekankan pentingnya pendidikan untuk mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh. Pendidikan menjadi lebih sekuler dan karya-karya klasik Yunani dan Romawi dipelajari kembali. Keempat, pedagogik zaman pencerahan. Pada zaman ini memperkenalkan konsep tabula rasa yang berarti bahwa pikiran anak adalah gambaran kosong yang harus diisi dengan oleh pengalaman. 5. Pedagogik abad ke-19 ini mengembangkan konsep pendidikan yang menekankan pentingnya kasih sayang dan pembelajaran yang sesuai dengan pengalaman hidup sehari-hari. 6. Pedagogik abad ke-20 yang menekankan pentingnya lingkungan belajar yang disiapkan untuk mendukung eksplorasi mandiri anak. 7. Pedagogik kontemporer. Pendekatan ini menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses di mana siswa secara aktif membangun pemahaman mereka sendiri berdasarkan pengalaman mereka. Oke, selanjutnya yaitu ruang lingkup pedagogik. Ruang lingkup pedagogik meliputi berbagai aspek yang terkait dengan pendidikan dan pengajaran. Berikut adalah beberapa komponen utama dalam ruang lingkup pedagogik, yaitu teori pembelajaran, metode pengajaran, desain kurikulum, penilaian dan evaluasi, pengelolaan kelas, pengembangan profesional guru, dan psikologi pendidikan, inovasi pendidikan. Ruang lingkup ini menunjukkan bahwa pedagogik tidak hanya berfokus pada pengajaran di kelas, tetapi juga pada pengembangan menyeluruh dari sistem pendidikan dan individu yang terlibat di dalam. Terakhir yaitu konteks pedagogik.
Konteks pedagogik ini mengacu pada lingkungan atau kondisi di mana proses pembelajaran terjadi melibatkan berbagai elemen seperti lingkungan fisik, lingkungan sosial, materi pembelajaran, teknologi dan alat bantu, filosofi pendidikan, konteks budaya. Secara keseluruhan, konteks pedagogi mempengaruhi cara siswa belajar, bagaimana materi disampaikan dan efektivitas proses pembelajaran. Kesimpulan bagi saya yaitu kesimpulan dari pedagogik yaitu adalah bahwa ia merupakan disiplin ilmu yang sangat penting dalam bidang pendidikan yang berfokus pada seni dan ilmu pengajaran. Baiklah, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Dika. Mengapa aspek dalam pedagogik penting dalam perencanaan pembelajaran? Aspek pedagogik sangat penting dalam perencanaan pembelajaran karena mereka menentukan bagaimana proses belajar mengajar diatur dan dijalankan. Berikut adalah alasan mengapa aspek pedagogik itu sangat penting. 1. Menentukan metode pembelajaran yang tepat. Pedagogik ini membantu guru dalam memilih metode pembelajaran yang paling efektif sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. 2. Yaitu membantu mengelola kelas. Dengan pemahaman pedagogik, guru dapat merancang lingkungan belajar yang kondusif, yang memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dan mendukung suasana belajar yang positif. 3. Mencapai tujuan pembelajaran. Aspek pedagogik membantu memastikan bahwa semua kegiatan pembelajaran terarah untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, baik itu tujuan kognitif, efektif, maupun psikomotorik. 4. Memperhatikan keberagaman siswa. Pedagogik memungkinkan guru untuk mempertimbangkan perbedaan individu di antara siswa seperti perbedaan dalam gaya belajar, latar belakang, dan kebutuhan khusus sehingga pembelajaran dapat lebih inklusif dan adil. 5. Meningkatkan keterlibatan siswa dengan menggunakan pendekatan pedagogik yang tepat. Guru dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, membuat mereka lebih aktif, termotivasi, dan terlibat dalam proses pembelajaran. 6. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Pedagogik yang baik tidak hanya fokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan pemecah masalah. Dengan memperhatikan aspek pedagogik, perencanaan pembelajaran menjadi lebih terstruktur, efektif, dan relevan, dan kebutuhan serta kemampuan siswa sehingga hasil belajar dapat lebih optimal. Baiklah, sekian presentasi saya tentang hakikat pedagogik. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.